Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara saat ini? Kami berdoa saudara dalam keadaan sehat dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Hati kami sangat bersuka cita ketika kami mendengar, melihat dan menyaksikan kabar-kabar yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, di mana kali ini ada 3 orang yang dulunya membenci Kristen, dulunya mereka bukan pengikut Yesus, dan kemudian saat ini mereka menjadi pengikut Yesus. Bahkan mereka kemudian memenangkan rekan-rekan mereka, memenangkan komunitas mereka yang dulunya tidak percaya kepada Yesus. Sekarang rame-rame mereka percaya kepada Yesus. Silakan saudara saksikan cuplikan video berikut ini. Kemarin Lebaran, sekarang Natal. Kebetulan orang tua saya salah satu bangsawan Bugis. Saya disekolahkan di pesantren. Saya itu dulu paling benci sama orang Kristen. Makanya hidup saya yang Tuhan kasih sekarang ini saya nggak mau sia-siakan. Iya, betul. Karena ini Tuhan sudah hapus semuanya. Iya. Dulu saya tidak diizinkan sama Tuhan mati. Ternyata bukan Allah yang izinkan itu, tapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang izinkan itu. Tuhan Yesus yang tahan. Tuhan yang kami sembah dalam nama Isa Al-Masih, kami percaya darahmu menyembuhkan Fitriani apapun sakitnya, sembuh dalam nama Isa Al-Masih. Saya datang ke pastori, Pak, hari ini saya mau masuk Kristen. Kenapa? Saya sembuh, Pak, enggak karena kanker. Nanti kalau ada waktu, satu tim saya juga semuanya dari seberang. Semua dari seberang. Kami satu tim, semuanya dari seberang, ini dari Madura. Kalau saya dari Madura Arab. Ya, Madura Bangkalan. Salam, ini mama saya. Ya, ini mama saya. Saya anak satu-satunya. Perkenalan, nama saya Muhammad Andika Febianto. Usia saya sekarang 27 tahun. Saya mau cerita sedikit boleh, Pak? Sebentar saya. Ya. Jadi dulu hampir setiap hari mama saya sama Kak Rizky selalu berdoa pagi, malam, siang, pokoknya hampir setiap hari itu bisa 4 kali berdoa. Dan setiap hari itu nama saya selalu disebutkan. Muhammad Andika, Tuhan Yesus, kami percaya Muhammad Andika, ikut kami. Di situ saya selalu merasa jijik. Saya kenal sama istri saya sekarang, Muslim juga. Dia pakai cadar. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, kalau memang ini jodoh saya dan dia selamat sampai Jakarta karena dia diancam sama mamanya mau dibunuh, mau nikah sama anak orang Kristen, saya bilang kalau dia nyampe ke Jakarta dengan selamat, saya mau masuk Kristen. Akhirnya dia datang ke sini dengan selamat. Dia nanya sama saya, kenapa kamu nyuruh aku pulang? Aku mau masuk Kristen. Karena istri saya bercadar yang setiap hari sholat 5 waktu. Akhirnya istri saya ngomong, gak apa-apa, kita jalani agama kita masing-masing, kata istri saya. Tapi puji Tuhan, saya Video berikut ini. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sudah menyaksikan cuplikan tadi. Nah, saya ingin menegaskan kepada saudara, ingat loh bahwa di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus, Ia mau supaya semua orang itu diselamatkan. Di dalam suratan Petrus dengan jelas mengatakan, Allah tidak ingin satu orang pun binasa, Dia mau kita semua diselamatkan. Nah, saudara-saudara, ini waktunya Tuhan bekerja untuk memberikan kemenangan kepada gerejanya. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita memberi diri, membuka hati untuk melayani Dia. Ladang telah menguning, siap untuk dituai, tetapi yang dicari Tuhan adalah maukah saudara menjadi penuai-penuai jiwa-jiwa itu. Tuhan telah menyediakan ladang. Ladang telah menguning bagaikan padi yang siap dipanen. Siap sedialah saudara untuk menjadi penuai-penuai bagi jiwa-jiwa di luar sana. Nah, bagaimana kisah kesaksian lengkapnya? Selamat saudara menyaksikan kesaksian berikut ini. Shalom, selamat pagi. Oke, perkenalkan nama saya
Rizky, nama lengkapnya Fitriani Rizky. Fitri ya. Fitriani Rizky. Jadi saya tadinya dari kemarin Lebaran, sekarang Natal. Iya. Jadi saya mau menceritakan sedikit bagaimana Tuhan bawa saya sampai hari ini. Yang dulunya saya itu mau mati terus, bunuh diri terus kerjanya. Jadi saya lahir dari keluarga Bugis. Saya asli Parepare, orang Bugis. Kebetulan orang tua saya salah satu bangsawan Bugis. Ya. Tapi karena saya emang pribadinya yang salah bukan orang tuanya. Pribadinya emang bandel gitu kan. Saya disekolahkan di pesantren. Dulu saya berjilbab ya. dulu saya berjilbab gitu kan. Tapi karena pergaulan akhirnya saya jadi seperti ini yang seperti saudara-saudara lihat. Tapi ini sudah dihapuskan sama Tuhan ya. Tuhan sudah tidak melihat ya kan. Jadi bagaimana saya mengenal Tuhan itu ceritanya seperti ini. Saya itu dulu paling benci sama orang Kristen. Jadi yang namanya orang Kristen itu udah saya anggap kafir. Mohon maaf ya, gitu dulu. Jadi kalau saya dari kecil udah dikasih tahu jangan bergaul sama orang Kristen itu kafir gitu kan. Nah gitu. Jadi saya setiap ada orang Kristen pasti saya aku katain pasti. Nah akhirnya pada suatu hari Tuhan izinkan satu kejadian, saya kelas 3 SMP baru habis ujian, itu saya ikut balapan liar. Nah itu saya dulu joki, saya mantan joki. Nah di situ saya kecelakaan, kedua kaki saya patah, gigi patah, rahang patah. Nah di situ saya sempat nggak ingat apa-apa dan diponis sama dokter saya kena kanker otak di situ. Nah 1 tahun berjalan saya nggak bisa jalan, cuma berobat alternatif gitu ya Pak ya, alternatif. Akhirnya saya bisa jalan, waktu jalan pakai tongkat itu saya masih membara-bara tuh, masih pengen naik motor. Tapi papi saya almarhum baru meninggal kemarin. Pas ulang tahun saya meninggal. Ini papi saya yang mengucapkan salah satu, ada kata-katanya menyakiti hati saya, sampai akhirnya saya putuskan untuk bunuh diri. Karena cita-cita saya kan mau jadi polwan. Dan kedua orang tua saya sangat berharap saya jadi polwan waktu itu. Sementara pada saat saya udah kakinya patah, udah cacat lah, udah nggak bisa, nggak ada harapan lagi. Akhirnya papi saya berkata begini, kalau saya jadi kamu sudah seperti ini udah nggak ada harapan, saya bunuh diri. Karena hidup saya udah nggak berguna kalau seperti kamu. Seperti itu. Jadi pada saat itu obat yang di tangan saya yang untuk menyembuhkan harusnya 3 kali sehari saya minum semuanya. Pagi saya minum, saya pikir mau mati. Tapi ternyata saya tertidur sampai besok paginya baru bangun lagi. Jadi seharian saya tidur, ternyata nggak mati. Jadi mulai saat itu roh bunuh diri itu ada dalam diri saya. Setiap ada benda yang kira-kira bisa membuat saya mati, saya bunuh diri. Sampai banyak sayatan di tangan saya. Seringkali, jadi sarung yang bisa buat jerat leher saya, itu saya pakai. Sampai berkali-kali saya bunuh diri, kok nggak mati-mati gitu kan. Saya selalu bingung, padahal yang sampai saya minum Baiklin, tahu Baiklin kan? Saya minum Baiklin, minum racun tikus, semua saya sudah minum. Sampai di rumah sakit, selang di sini masuk, selang sini. Dokter sampai bertanya, kamu berkali-kali ke sini, kenapa kamu? Ada apa? Saya capek Pak, saya mau mati. Kau mau mati kalau Tuhan belum mau ambil, nggak bisa mati. Saya nggak ngerti juga, kok Tuhan ini nggak adil sama saya, Tuhan jahat sama saya bilang. Kok saya nggak mati-mati, saya ini udah bosan hidup, saya nggak mau hidup. Karena orang tua saya sendiri saja nggak mau saya hidup. Akhirnya saya pergi dari rumah. Akhirnya saya sudah sembuh, saya bisa jalan normal, saya pergi dari rumah. Ketemulah salah satu dulu yang pernah saya katain orang Kristen. Dia temuin saya lagi nongkrong, saya lagi mabuk. Dulu saya mantan pecandu narkoba dan mengedarkan juga. Jadi masa lalu saya udah hancur lebur. Ini dari casingnya ya, iya.
Tuhan Yesus, makanya hidup saya yang Tuhan kasih sekarang ini saya nggak mau sia-siakan. Iya, betul. Karena ini Tuhan sudah hapus semuanya. Iya. Dulu saya tidak diizinkan sama Tuhan mati, ternyata bukan Allah yang izinkan itu, tapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang izinkan itu. Tuhan Yesus yang tahan. Nah, kembali lagi, yang saya ketemu sama teman saya, dia bilang, kamu kenapa kok jadi seperti ini kehidupan kamu sekarang? Saya kan orangnya judes ya, ngapain sih kepo urusan orang gitu kan? Enggak, kamu cerita aja, gitu kan? Nah saya ceritakan bahwa saya ini pernah divonis dokter tahun 2011 kalau saya tidak meninggal saya amnesia. Jadi saya bilang begini kan, saya pikir daripada saya tunggu tahun 2011, mending saya buru-buru duluan ya kan. Ngapain nunggu orang udah ditentukan mau mati, mending saya bunuh diri gitu kan. Tapi nggak mati-mati. Akhirnya teman saya bilang, kamu ada apa? Saya sakit, saya bilang gitu kan. Saya divonis dokter kanker otak. Kalau kamu percaya, kamu mau, saya ajak kamu. Mau kemana? Kita ke pendetaku yuk, katanya gitu. Kita ke pendetaku. Nanti di sana kamu didoakan. Nama pendetanya Pak Yunus. Akhirnya saya bilang, tapi itu sembuh nggak? Ya asal kamu percaya, kita ke sana dulu didoakan. Tapi nggak masuk Kristen kan? Saya bilang begitu. Enggak katanya. Terus singkat cerita saya diajaklah ke pastori. Saya ke sana, saya assalamualaikum gitu kan, assalamualaikum masuk. Saya nggak duduk, saya langsung, ya namanya saya orangnya ini kan gerasa gerusuk. Mana katanya Pak Pendetanya? Ah, udah keluar Pak Pendeta. Ya selamat siang. Pak katanya Bapak bisa sembuhin orang sakit. Ya tenang dulu, duduk dulu gitu kan. Akhirnya saya disuruh duduk. Ya ada apa? Saya ceritakan lah. Iya saya gini Pak, kata Elvina, saya Bapak bisa sembuhkan orang sakit. Bukan saya yang sembuhkan, tapi Tuhan saya, kata Bapak Pendeta, Bapak Gembala. Tuhan saya. Ya terserah Pak. Kata yang penting yang saya tahu, katanya Bapak bisa doakan. Iya tapi kamu percaya ya bahwa Isa Al-Masih punya kuasa menyembuhkan sakitmu, gitu kan? Nah, saya bilang ya udah. Saya begitu, tapi nggak masuk Kristen kan Pak? Iya enggak gitu. Ya jangan loh Pak, jangan sampai saya masuk Kristen, saya nggak mau gitu kan. Pokoknya saya paling nggak mau lah. Nama Kristen itu udah kayak gimana, tapi karena saya bunuh diri nggak mati-mati, barangkali bisa sembuh gitu kan. Ya udah, akhirnya Bapak Gembala permisi, mohon maaf saya tumpang tangan lah Bapak Pendeta. Tapi mata saya melotot lihat dia gini. Dia tutup mata, ditumpang tangan. Tuhan yang kami sembah dalam nama Isa Al-Masih, kami percaya darahmu menyembuhkan Fitriani apapun sakitnya, sembuh dalam nama Isa Al-Masih. Dia bilang Isa Al-Masih, nggak pakai nama Yesus gitu kan. Nah doa kayak gini saya juga bisa, kata saya kan. Ya udahlah saya pamit Pak, sebegitu. Udah Pak, terima kasih. Doa kayak gini saya juga bisa. Saya kayak gitu kan. Ternyata doa seperti itu berkuasa. Iya, berkuasa. Saya yang pemabuk, lagi mabuk, doa itu terngiang-ngiang. Doa itu terus, saya lagi mabuk ini. Saya lagi mabuk, teman saya lagi udah muter itu minum tuh. Saya lagi mabuk, tapi saya nggak sadar kok doa itu terulang-ulang terus. Tapi Isa Al-Masih terganti Yesus gitu kan. Aduh, ini yang tadinya mabuk jadi sadar gitu kan. Tanpa saya sadari, itu kaki saya melangkah sendiri ke pastori. Saya sendiri yang datang, Pak, saya mau didoakan lagi Pak. Gitu. Nah, yang tadinya saya itu kalau sakit kepala, orang dewasa bisa injak kepala saya nggak berasa. Kalau saya sakit kepala, darah keluar dari sini, darah. Itu setelah berkali-kali berulang kali saya datang sendiri, udah nggak minta ditemenin. Saya datang sendiri ketagihan. Doa yang seperti itu kan. Tapi semenjak didoakan itu saya nggak pernah merem. Saya selalu perhatikan matanya Bapak. Itu Bapak Gembala, dia tutup mata begini kan. Tapi saya melotot aja liatin. Tapi pikiran saya main. Ini kok dia berdoa kayak yakin banget gitu kan. Akhirnya setiap saya pulang, doa itu selalu saya ucapkan sendiri. Puji Tuhan, pada saat waktunya saya check up, saya kontrol, dokternya bingung.
Dokternya bingung. Maaf mbak, ini saya yang salah diagnosa atau ada mujizat? Ada apa dokter? Ini kok sel kankernya nggak ada katanya. Wah, saya bilang wah hebat pendetanya. Di situ kan saya belum tahu kalau itu Tuhan Yesus ya. Paham saya pendetanya yang hebat. Wah hebat pendetanya, saya mau masuk Kristen hari ini juga. Saya datang ke pastori, Pak hari ini saya mau masuk Kristen. Kenapa? Saya sembuh pak, nggak ada kanker. Itu bukan pekerjaan saya, itu Tuhan Yesus katanya. Wah sejak saat itu saya bilang Tuhan Yesus luar biasa. Jadi saya dijadwalkan untuk dibaptis, ternyata bocor ke keluarga saya. Nah, di sini awalnya ini saya dicambuk ini. Saya dijadwalkan mau dibaptis, saya dipastori kan, karena biar saya nggak terlambat, takutnya saya nggak bisa datang, jadi saya nginep di pastori. Kebetulan dari mulut ke mulut terdengar lah, karena keluarga saya di Parepare, orang tua saya itu cukup terkenal ya. Kalau disebutkan namanya, apalagi di daerah pelabuhan, nggak ada yang nggak kenal. Iya, jadi disebutkan namanya, anaknya Basri Tajang, mau dibaptis nanti hari Minggu. Terdengar, akhirnya kakak saya sama papi saya almarhum datang dengan motor, dia geruduk. Datang ngamuk di pastori. Siapa yang mau baptis anak saya katanya? Bawa balok. Gembalanya keluar, "Maaf Pak, ada apa? Anak saya mana? Kamu jangan mau seenaknya anak saya mau dikristenkan ya." "Bapak tenang dulu," seperti biasa gayanya. "Tenang dulu Pak, duduk dulu, duduk. Saya lagi berdoa di dalam, saya lagi berdoa tapi dengar lagi didoakan kan, lagi didoakan di dalam doa persiapan. Tapi lagi denger ini ada ribut-ribut di depan. Akhirnya saya ngintip, waduh papi saya gawat. Ini pasti dibakar rumah ini karena papi saya, mohon maaf papi saya mantan pembunuh." Jadi bukan bangga tapi ngeri ya. Orangnya udah almarhum sih. Jadi papi saya, kakak saya, adik saya semuanya mantan pembunuh. Jadi yang datang jemput saya itu semuanya bajingan ya. Mohon maaf. Jadi datang saya langsung dijapit, dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah saya dicambuk, saya diikat. Tangannya diikat ke belakang, di tiang. Katanya, "Kamu mau jadi Yesus toh?" Katanya. Yesus itu diginiin, oh dipukul pakai selang. Saya di selang segede yang seperti ini yang tebel, dipukul. Sampai badan saya biru-biru, berdarah-darah. Mami saya pikir mami saya mau tolongin, "Mami tolong." "Enggak, ini papi tambah, pukul, bunuh dia. Halal darahnya diminum." Nah itu saya sampai berteriak, "Allahu Akbar," gitu kan. Karena kan masih ke bawah yang kemarin ya. "Allahu Akbar." Papi saya, "Jangan kau bilang Allahu Akbar, kamu itu anak kafir." Begitu, kau malu-malukan orang tua. Terus selang yang di tangan papi saya patah. Mami saya ambil yang baru, ini pukul lagi. Sampai mati, jangan lepaskan dia sampai mati. Pas saya teriak, "Yesus, tolong Yesus." Selangnya patah gitu kan. Nah itu papi saya berhenti mukul. Saya diseret masuk ke kan rumah Bugis itu rumah panggung ya. Rumah panggung di bawahnya bisa ditempatin tidur. Saya diseret, saya dibawa ke kamar bawah. Di situ saya dirantai. Papi saya bilang, "Sampai membusuk kamu di sini saya tidak akan lepaskan. Kamu jangan panggil nama saya, panggil saya nama anjing kalau saya lepaskan." Wah itu udah, karena saya kenal papi saya, ini pasti terjadi. Papi saya udah gembok itu rantai di kaki saya, udah naik. Terus di atas masih ngomel-ngomel, masih marah-marah. Mami saya juga masih manasin kan, masih jadi kompor. Jadi mami saya ini kompornya nyala-nyala, gasnya baru. Gasnya isi ulang, masih baru gasnya. Itu anak kayak gitu bunuh aja. Apalagi mami saya kan papanya guru ngaji. Di sekolah kan di pesantren malah jadi Kristen. Anak kurang ajar begitu kan. Akhirnya papi saya karena dia bilang sampai membusuk, waduh, saya berpikir pasti saya busuk di sini. Akhirnya saya bilang kan, saya ingat, oh Tuhan Yesus kemarin tolong saya. Akhirnya saya bilang lagi, "Tuhan Yesus kalau memang benar kau Tuhan, benar-benar ini Tuhan, nggak tawar-menawar." Ini saya pergi dari rumah langsung kabur, nggak balik-balik lagi. Kalau semalam ini saya dilepaskan sama papi saya,
ini gak diragukan lagi, Yesus adalah Tuhan. Jam 12 malam kan bunyi teng gitu kan. Hitung, 12. Jam 12 papi saya turun. Nah, kamu jangan kayak gitu lagi ya. Dilepas sambil dibuka gemboknya. Nah, kamu jangan kayak gitu lagi ya. Kamu jangan kayak gitu lagi ya. Dibuka. Sini naik. Aku dibawa naik ke kamar, suruh tidur. Tunggu sampai jam 2, orang semua tidur, saya kabur. Sampai sekarang gak pulang-pulang. Sampai papi saya meninggal kemarin, saya mau pulang, gak bisa pulang karena saudara saya masih mengancam mau bunuh saya. Jadi papi saya meninggal itu pas ulang tahun saya. Maaf, aduh. Ada tisunya. Jadi, iya. Jadi hidup saya yang Tuhan kasih, saya nggak mau sia-siakan. Terlepas dari apa yang pernah saya perbuat di masa lalu, Tuhan bilang, hidupmu berharga. Kamu berharga di mataku. Dia. Yang dulunya saya selalu merasa saya ini nggak berguna. Benar kata papi saya. Benar kata orang tua saya ini nggak berguna. Saya mending mati gitu kan. Tapi Tuhan Yesus lain. Tuhan Yesus bilang, sekalipun dunia menolak kamu, kamu berharga di mataku. Makanya saya setiap hari saya selalu rindu apa nih yang harus saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sampai suatu hari kemarin saya bertemu dengan Ibu Golda. Ya. Jadi saya kesini nih ketemu sama Ibu Golda bukan satu kebetulan ya, rencana Tuhan. Jadi saya selalu setiap hampir 2 minggu sekali saya keliling komplek, keliling kampung doling namanya ya, doa keliling. Karena saya percaya di atas pujian ada kuasa. Jadi saya keliling itu yang namanya, yang katanya orang kalau dulu sebelum kenal Tuhan namanya ngamen. Kalau sekarang ini pelayanan kan. Saya nyanyi doa keliling. Saya nyanyi pakai lagu pujian. Jadi kalau ngamen orang pakai lagu dunia, kalau saya nggak pakai lagu pujian. Saya keliling kampung, keliling komplek. Akhirnya ketemu sama Ibu Golda. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi Tuhan yang tadinya saya hampir gila, saya hampir putus asa, udah bukan hampir lagi, sudah putus asa, tapi Tuhan berikan hidup baru, Tuhan berikan pengharapan baru, dan Tuhan ternyata punya rencana. Saya dipilih untuk melayani orang-orang gangguan jiwa. Jadi teman-teman, saudara-saudara bisa lihat di YouTube ya. Saya pelayanan kami ada di YouTube. Nanti kalau ada waktu, satu tim saya juga semuanya dari seberang. Semua dari seberang. Kami satu tim, semuanya dari seberang, ini dari Madura. Betawi. Salam. Apa ya? Kalau saya dari Madura Arab. Iya. Madura, Bangkalan. Iya, tapi besar di sini. Papa yang di sana gitu. Iya, Sekelangkeng. Gitu. Sama saya juga satu tim pelayanan ODGJ dari 2014. Luar biasa. Sebelumnya saya kenal juga sama Bapak. Sama Pak siapa nggak tahu. Iya di showroom, showroom mobil. Iya. Luar biasa. Iya. Jadi udah itu aja yang ngomongin. Ini Ya, salam. Ini mama saya. Ya, ini mama saya. Saya anak satu-satunya. Perkenalan, nama saya Muhammad Andika Febianto. Usia saya sekarang 27 tahun. Saya mau cerita sedikit boleh, Pak? Sebentar saya. Ya. Jadi dulu hampir setiap hari mama saya sama Kak Rizky selalu berdoa. Pagi, malam, siang, pokoknya hampir setiap hari tuh bisa 4 kali berdoa. Dan setiap hari itu nama saya selalu disebutkan.
Muhammad Andika, Tuhan Yesus, kami percaya Muhammad Andika ikut kami. Di situ saya selalu merasa jijik. Saya benci banget sama mama saya dulu. Saya benci banget. Pasti bisa. Akhirnya setiap saya ngeliat mama saya berdoa, saya selalu gini. Saya angkat bahu saya. Pasti bisa, Muhammad. Saya selalu dibuat, saya merasa cacat di situ. Saya dibuat merasa cacat. Akhirnya mama saya dalam 1 tahun sakit 5 kali, masuk rumah sakit dalam 1 tahun, tapi gak ada penyakitnya. Di situ saya berdoa, kalau memang Yesus Tuhan, saya minta mama saya sembuh detik ini juga, maka saya akan masuk Kristen. Tapi Tuhan gak kasih ternyata. Akhirnya saya pernah bilang mama saya gak mau nikah kalau gak mau orang kampung. Saya kenal sama istri saya sekarang dari game, kenal 2 tahun, dan dia orang desa dari Gorontalo, Muslim juga. Dia pakai cadar. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, kalau memang ini jodoh saya dan dia selamat sampai Jakarta karena dia diancam sama mamanya mau dibunuh, mau nikah sama anak orang Kristen, saya bilang kalau dia nyampe ke Jakarta dengan selamat, saya mau masuk Kristen. Akhirnya dia datang ke sini dengan selamat, tapi saya lupakan jadi saya dengan Tuhan. Karena sekali lagi konsekuensi sama sosial, karena teman-teman saya anak majelis semua. Jadi saya di situ mikir kalau saya Kristen saya malu. Saya takut, saya nggak mau nanti saya berantem karena cuma kayak dibully tentang agama. Tapi saya setelah 3 bulan menikah, saya matangkan, saya karena selalu merasa dihantui dengan janji saya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya saya bilang ke istri saya, kamu pulang, karena kita baru nikah baru 3 bulan, kamu belum punya anak. Dia nanya sama saya, kenapa kamu nyuruh aku pulang? Aku mau masuk Kristen. Karena istri saya bercadar yang setiap hari sholat 5 waktu. Akhirnya istri saya ngomong, gak apa-apa, kita jalani agama kita masing-masing, kata istri saya. Tapi puji Tuhan, saya dibaptis, istri saya juga dibaptis. Haleluya. Yuk, ulurkan tangan Bapak Ibu ke 3 saudara kita ini. Pertama kita katakan selamat datang, Anda bukan orang asing, Anda adalah keluarga kita. Ayo katakan sama-sama, selamat datang, Anda bukan orang asing, saudara adalah keluarga kita. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ulurkan tangan Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.